Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat ya belajarnya? Ya, kita akan masih dalam pelajaran SKI ya. Kita akan pelajari bab ke-6 ya, bab ke-6. Kali ini kita akan belajar tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Sudah siap bukunya? Ya. Ya, silakan anak-anak dibuka halaman 67. Halaman 67. Kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dibuka halaman 67? Ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dipercaya kota Makkah adalah daerah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota yang posisi daerahnya di bagian tengah Jazirah Arab yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Kondisi saat itu masyarakatnya berperilaku jahiliyah. Pada saat itu Muhammad dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur di kalangan masyarakat Makkah pada saat itu. Kejujuran dan kesederhanaannya membuat banyak orang yang mempercayainya. Berdagang. Pada dahulu remaja, Nabi Muhammad SAW berdagang bersama pamannya. Beliau sudah diajari sejak masih kecil, yaitu mulai usia 12 tahun. Nabi Muhammad SAW banyak mendapatkan ilmu dalam berniaga. Sifatnya yang jujur dan mulia menjadikan orang lain percaya dan mengajak untuk bekerja sama dalam berdagang. Salah satunya yaitu Siti Khadijah, seorang saudagar kaya di kota Makkah saat itu. Nah, selanjutnya Khadijah itu menginginkan Nabi Muhammad pada usia 25 tahun untuk bekerja padanya. Nabi Muhammad bekerja pada Khadijah dengan menjualkan barang-barang dagangannya ke Syam. Nabi Muhammad dipercaya untuk berdagang dan ditemani oleh Maisarah. Ini Maisarah ini nama seorang laki-laki ya, bukan perempuan. Nah, aktivitas tentang cara berdagang Nabi Muhammad itu oleh Maisarah diceritakan kepada Khadijah. Nah, dari situ Ibunda Khadijah terpikat oleh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah sehingga Khadijah mengutus Nufaisah binti Munya untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu Nabi bermusyawarah dengan pamannya dan disetujui. Akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mahar 20 ekor unta.
Umur Nabi Muhammad kala itu 25 tahun. Umur Khadijah 40 tahun. Dalam perkawinannya, Nabi Muhammad bersama Ibu Khadijah dianugerahi 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun putra-putra beliau yaitu Qasim dan Abdullah meninggal saat masih bayi. Peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Banjir di Mekah. Sebelum masa kenabian, pada usia 35 tahun, ada suatu peristiwa, yaitu kota Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Akibat peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan arsitek dalam kegiatan perbaikan Baitul Haram itu adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Pertengkaran. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan, dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Ternyata yang pertama kali untuk masuk pintu masjid adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah yang berhak untuk memimpin meletakkan Hajar Aswad. Meletakkan Hajar Aswad. Orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika diminta untuk mengambil keputusan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut, beliau berpikir sejenak, mencari cara agar keputusannya adil dan bijaksana. Tidak lama kemudian, beliau membentangkan surban dan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban tersebut, seraya memanggil utusan masing-masing kabilah. Beliau menyuruh para utusan setiap kabilah untuk memegang dan mengangkat surban tersebut secara bersama-sama hingga ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semua. Makkah tenang dan damai. Setiap kabilah merasa senang dan kagum atas keputusan yang tepat itu. Maka perpecahan dan pertikaian di antara mereka tidak terjadi. Masyarakat Mekah kembali tenang dan damai berkat keputusan yang bijaksana dari seorang manusia mulia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Penduduk Makkah melihat pribadi Muhammad adalah pribadi yang baik dan dapat dipercaya, sehingga mereka menjulukinya Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah ilustrasi peletakan Hajar Aswad ke tempatnya. Jadi perwakilan dari para kabilah memegang sudut-sudut surban, kemudian Hajar Aswad diangkat oleh Rasulullah untuk diletakkan pada tempatnya. Kiranya cukup sekian pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Ya, pesan Pak Guru, pesannya adalah
ingat pesan ibu ya. Gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jauhi kerumunan. Dan satu lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.